Singkat cerita, di organisasi ini kita itu ada bikin makrab gitu lah, makrab fakultas gitu. Jadi bareng-bareng sama maba-maba sampai malam kita itu ada evaluasi. Kita pindah ke salah satu gedung, dari situ kita udah mulai kayak diganggu, tapi gangguannya itu masih ganggu. Nah dari situ aku ngeliat kayak ada bapak satpam bolak-balik gitu. Nah tapi kok pas satpamnya itu masuk ke salah satu ruangan kok nggak keluar-keluar nih, udah lama gitu. Terus kita tungguin nggak keluar-keluar, tiba-tiba dari ruangan yang di gedung kita itu tuh ada keluar gitu. Nah aku tuh ngeliatin ke patung yang di situ. Nah terus kayak, lu ngeliat gak sih itu patungnya kok kayak ngeliat ke kita ya gitu loh. Lebih ngeledak lagi, nggak cuman lewat-lewat aja tapi kita mulai ditimpuk-timpukin ternyata. Terus itu aku nggak sadar sama sekali karena mungkin aku juga udah hampir kemasukan kali ya gitu. Jadi tuh yang keluar dari mulut aku pun aku nggak tahu itu. Aku juga merinding lagi sekarang. Halo teman-teman semuanya, kenalin gue Cheryl dan Gue Jeo. Oke guys, kali ini kita kedatangan alumni dari salah satu universitas ternama swasta di Tangerang, dimana sewaktu dia mengalami kejadian mistis itu cukup menggemparkan kehidupan perkuliahannya. Tapi siapa disangka kalau misalnya dia sudah bisa melewati hal tersebut dan lulus tepat waktu ya. Nah, kebetulan banget nih, udah ada narasumbernya di samping gue. Namanya Kak Dea. Langsung kita kenalin aja kali ya. Oke, halo Kak, namanya Kak Dea ya, betul. Apa kabar Kak? Gimana Kak? Oke, aku dengar Kakak pernah mengalami kejadian mistis gitu ya di perkuliahan. Itu kenapa sih Kak kira-kira? Oke, jadi background dulu ya. Kampus aku tuh emang cukup terkenal, tapi terkenalnya mungkin bukan in a good way kali ya. Tapi lebih terkenal dengan hal-hal mistis-mistisnya. Karena kebetulan memang lokasinya itu emang cukup mistis ya, pemilihan lokasinya gitu. Jadi selama aku kuliah itu, aku masuk organisasi selama 4 tahun. Dan banyak banget hal-hal mistis atau aneh yang aku alamin, yang teman-teman aku alamin juga. Terlebihnya setelah aktivitas kampus itu selesai, karena kan kita sering di kampus sampai malam gitu. Oke, berarti dari kejadian tersebut tuh bisa sampai Kakak menceritakan ke sini, berarti itu banyak juga ya kisahnya ya. Banyak banget sebenarnya, tapi ini kayaknya aku bakal pilih-pilih sih yang paling gong gitu. Oke, gong banget gitu. Yang gong banget gitu. Sampai mungkin bahkan yang bukan sivitas kampus itu bakal tahu juga kejadian ini. Oh my god. Oke, guys, teman-teman yang penasaran sama cerita gong banget ini, jangan lupa nonton sampai akhir ya. Nah, jadi awalnya itu kan sebetulnya udah pernah banyak banget sih dengar dari senior-senior. Tapi kan karena pas itu aku masuk itu masih PPKM, jadi masih online. Jadi dengarnya tuh kayak cuman cerita-cerita online, terus dikasih tahu nanti lo kalau misalkan di kampus kayak gini loh, siap-siap ya kayak gini. Terus aku kayak, oh iya oke, karena kan aku udah tahu lokasi kampusnya gitu ya seperti apa. Jadi kayak bakal kemungkinan seperti ini. Jadi memang dari awal udah prepare ya. Sudah prepare sebenarnya mentalnya gitu. Tapi aku kayak cuman kayak sebatas mungkin paling kayak ngeliat-ngeliat doang atau kayak angin-angin sekelebat doang. Tapi ternyata yang aku alamin lebih dari situ setelah aku masuk ke kampus. Wow. Nah, singkat cerita, di organisasi ini kita itu ada bikin makrab gitu lah, makrab fakultas gitu. Jadi bareng-bareng sama maba-maba sampai malam kita itu ada evaluasi. Selalu setiap habis event kita bakal evaluasi. Dan evaluasinya itu setelah event pasti malam dong, sekitar kayak jam 7 ke atas gitu. Nah, evaluasi event sudah selesai sampai sekitar jam 10-an. Setelah itu kita lanjut lagi nih evaluasi tahunan. Ini sebetulnya agak dipaksain, tapi padahal udah malam tapi tetap dipaksain ya. Tetap dipaksain. Sebetulnya udah disuruh satpam untuk keluar juga sebenarnya. Tapi kita kayak bandel gitu, nanggung gitu ya. Tapi nanggungnya tuh agak lama kayaknya. Jadi dari jam 10 sampai agak subuh gitu kita evaluasi tahunan itu di lapangan tadinya. Nah di lapangan itu
kita diusir tapi sama satpam. Ya udah nih, udah jam segini, keluar, udah mau tutup parkirnya gitu kan. Nah, tapi karena kita bandel, kita itu pindah ke lorong, salah satu lorong lah di gedung kampus ini gitu. Kita pindah ke salah satu gedung, dari situ kita udah mulai kayak diganggu, tapi gangguannya itu masih gangguan ringan seperti yang gue bayangin, kayak cuman udah ngelewat-lewat atau kayak angin-angin aja biasa-biasa gitu kan. Tapi gimana sih waktu pertama kali ngerasain itu, apakah Cici deg-degan atau ngerasa merinding aja atau kayak takut gitu, Ci? Benar, sebetulnya aku pas awal-awal kayak deg gitu. Oh, ini nih yang diceritain ternyata ya. Gue ngerasain dari temen-temen nih ternyata kayak gini gitu kan. Terus kayak, tapi aku masih tahan dengan itu, masih kayak oke lah, masih kayak gini aja karena belum yang kayak ekstrim banget gangguannya gitu kan. Terus lanjut. Ternyata makin lama bukannya makin reda, malah makin gak kondusif di situ. Nah, akhirnya kita pindah ke gedung seberangnya lagi, ke gedung lain lagi di terasnya di situ. Nah, ternyata setelah kita pindah itu bukan makin kondusif atau makin tenang, malah makin parah lagi. Emang bandel banget ya, udah Emang bandel kita karena udah nanggung banget gitu. Udah diusir setan, diusir satpam juga. Bandel banget ya. Emang bandel ya, maaf banget teman-teman. Jadi contoh. Nah, terus abis itu kita pindah di situ, itu tuh mulai kayak nampakin fisik gitu. Jadi awalnya ini kan gedungnya seberangan ya. Kita di sini, terus dari sini kita tuh bisa melihat yang di gedung seberangnya. Nah, dari situ aku ngeliat kayak ada bapak satpam bolak-balik gitu. Nah, tapi kok pas satpamnya itu masuk ke salah satu ruangan, kok nggak keluar-keluar nih, udah lama gitu. Terus kita tungguin nggak keluar-keluar, tiba-tiba dari ruangan yang di gedung kita itu tuh ada keluar gitu, ada yang lewat. Itu bener-bener deket banget sampai kita tuh merinding, semuanya bener-bener merinding sampai kita pelukan di situ. Udah lalu-lalang kayak gitu, terus kan ada kayak arca lah, ada kayak patung di situ. Temen aku tuh ngeliatin ke patung yang di situ. Nah, terus kayak, lu ngeliat gak sih itu patungnya kok kayak ngeliat ke kita ya gitu loh. Jadi posisinya patung itu kan di tengah-tengah pintu situ. Terus kita tuh agak geser dikit gitu lah. Terus tuh kayak emang kelihatan ke situ juga. Jadi tuh kayak, ih kok iya ya. Dan situ kita pindah ke ada panggung gitu lah, ada panggung terus di bawah pohon. Tujuannya kan supaya lebih ringan dan ada cahaya kan dari panggungnya, rasanya lebih adem karena ada tempat ibadah juga di situ. Tujuannya supaya gak diganggu. Nah, ternyata di situ juga lebih ngeledak lagi, nggak cuman lewat-lewat aja, tapi kita mulai ditimpuk-timpukin ternyata. Kayak mulai ada kayak kerikil, lempar-lempar, itu aktif banget gitu yang lempar-lempar kerikilnya. Terus mulai anginnya tuh bener-bener kayak diarahin ke kita semua gitu loh. Jadi semua keadaannya jadi langsung ricuh gitu ya? Iya, langsung kayak banget gitu. Apalagi di bawah pohon gitu, langsung kayak kayak ada tornado gitu rasanya. Itu udah diusir itu. Iya, nah baru setelah itu karena kita udah ngerasa, oh ini udah nggak kondusif banget, baru kita pulang. Setelah itu kita bubarkan diri karena oh ini kayaknya udah nggak bisa dilanjut, besok kita lanjut lagi. Pas kita ngeliat jam itu ternyata udah kayak sekitar jam 2 lewatan gitu. Tapi waktu pulang dari situ gimana sih? Ada kayak perasaan-perasaan hawa-hawa, aduh kayaknya masih dingin, terlalu dingin gak enak gitu atau gimana? Kita mutusin buat pulang bareng-bareng. Ya nggak takut ya, benar-benar. Tapi kayak bandel bareng-bareng pulang bareng-bareng. Benar. Jadi yang punya motor beriring-iringan, yang jalan kaki yang namanya dekat-dekat kampus, kosan dekat-dekat kampus, itu kita bareng-bareng. Supaya nggak takut. Tapi pertanyaan aku, kalau misalnya dari tadi kan ada kerikil-kerikil gitu ya, ada korban yang mungkin lecet lah atau mungkin yang parah banget gitu. Karena setahu gue kalau misalnya sosok tersebut bisa sampai ngelempar kayak gitu, berarti itu kekuatan spiritualnya kuat banget ya. Sebetulnya luka-luka sih enggak ya, cuman ya kita jadinya traumatize aja. Setelah dari situ benar-benar kita ngebatasin evaluasi itu mentok di jam 10, nggak bisa lewat dari jam 10 lagi. Kayaknya ketentuan kampus juga sekarang yang udah mulai dibatasin ya untuk jam. Iya, gitu. Terus sih kalau misalnya nih, kan tadi berarti kekuatan spiritualnya tuh gede banget. Cici pernah nggak sih ngalamin suatu hal tuh yang benar-benar sampai sekarang tuh kayak keinget terus, dan jadinya kalau ngelihat hal-hal lain tuh jadi kayak biasa aja gitu. Ini gol banget. Oke, jadi ini cerita lain ya. Ini kayaknya belum terlalu lama
kejadiannya, dan kayaknya sih orang-orang luar kampus pun kemungkinan bakal tahu tentang cerita ini. Jadi pas itu ada PKKMB gitu, terus terjadi di situ kayak kesurupan massal gitu lah. Kesurupan Betul, terjadi kesurupan massal di kampus. Jadi saat kegiatan PKK mungkin karena anaknya udah pada capek juga, iya, terus kan udah energinya kayak pada juga ke capek. drain, jadi tuh kayak mulailah kemasukan dan ramai banget jadinya yang kemasukan. Sebetulnya di saat itu juga aku nggak kemasukan, tapi aku ketempelan jadinya. Iya, jadi aku dibopong sama temen aku karena udah hampir jatuh gitu, kan udah hampir masuk juga. Akhirnya dibawa pulang, tapi selama perjalanan pulang, aku tuh nggak sadar kalau aku tuh lagi dibawa jalan, gitu. Terus kata temen aku, selama jalan lu tau nggak? Lu bilang apa? Tuh, lu lihat di situ ada pocong. Tuh, lu lihat di sini ada ini. Terus ternyata aku ngejelasin juga di atas ininya tuh banyak yang lagi nongkrong, miski, gitu di atas gentengnya. Itu aku sampai tunjukin. Sumpah berani banget loh. Bener, ini serius ya. Itu aku nggak tahu banget. Sampai temen aku tadinya tuh mau nginep di kosan aku, tapi nggak jadi karena takut aku tuh masih kenapa gitu. Tapi Cici masih dalam bawa. keadaan itu tuh nggak sadar, dan itu dengar dari cerita temen Cici. Iya bener. Terus itu aku nggak sadar sama sekali karena mungkin aku juga udah hampir kemasukan kali ya. Iya, kali Gitu. ya. Jadi tuh yang keluar dari mulut aku pun aku nggak tahu itu. Ih, aku juga merinding lagi sekarang. Nah itu tuh abis dari itu aku kayak agak trauma, tapi kayak akhirnya kayak oh begini ya rasanya. Jadi itu udah kayak udah experience juga ya, udah cuman. experience jadinya. Jadi nggak kepikiran kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa yang baru itu lebay, nggak, karena Cici sendiri ngerasain ya. Bener kan ada mah ini mah mungkin karena kelaparan caper atau apa caper aja kali ya, ternyata iya, enggak ya. ternyata emang Bener. ada something guys. Kalau misalkan kita lagi energinya lagi drop atau emang lagi banyak pikiran banget, itu tuh emang lebih gampang banget sih untuk ketempelan atau untuk kemasukan. Tapi kalau misalnya dari dengar-dengar cerita tadi, Cici tahu nggak sosok yang nempelin Cici itu kayak gimana? Aku nggak tahu ya jujur, tapi kalau yang di kampus itu aku kurang tahu sosoknya kayak gimana. Cuman yang sering aku alamin itu adalah ini kayaknya penjaga atau apa aku nggak tahu, tapi itu ada kayak suara mbah-mbah gitu biasanya. Jadi biasanya tuh ada yang teriakin gitu kalau misalkan aku lagi nggak sadar, ada yang teriakin kayak, tapi aku kurang tahu bahasanya kayak gimana, tapi kayak nanti tiba-tiba diarahin ke arah-arah tertentu gitu loh sama dia. Kayak pas itu case-nya aku juga pernah di kampus juga, itu kebetulan teman aku yang doain aku, jadi sambil dipegang tangannya kayak gini, kayak sambil dipegangin. Terus di alam bawah sadar aku tuh aku kayak pikiran, aku tuh kayak kedengar suara temen aku tapi dari jauh. Akhirnya yang teriakin aku itu kasih tahu arahnya ke sini. Nah dari situ aku sadar. Gitu. Berarti perjalanan Cici dari yang ketempelan tersebut sampai itu tuh gara-gara dituntut sama mbah itu ya? Iya sama ya orang tua itu lah pokoknya lah ya. Jaga Aku itu belum lah ya. tahu lah ya itu bentuknya seperti apa aslinya. Oke Ci. Jadi kalau misalnya kejadian tersebut tuh emang menggemparkan banget gitu ya. Semuanya kacau banget, dan anak-anak yang mahasiswa yang kesurupan tadi tuh gimana tuh Ci? Didoain aja terus sembuh atau harus Atau dibawa langsung ke keluar sendiri gitu Ci? Kayaknya sih pas itu dibawa ke satu ruangan gitu. Dibawa ke satu ruangan itu tuh sampai panggil kayak pemuka agama yang ada di sekitar sini. Jadi ada yang dari Muslim, ada yang Buddha, Kolab ya, kolab Katolik. semua bersatu ya? Kita Ci? tuh bersatu di satu ruangan gitu. Jadi semuanya doain, dan lama-lama semuanya Udah sadar. mulai kondusif lagi Mulai lah ya, kondusif. Tapi ada juga tuh kayak balik-balik lagi. Ya sih, memang harusnya kalau misalnya memang lagi capek gitu nggak dipaksain ya lagi-lagi ya. Dengar dari kisah yang pertama atau yang kedua tadi, semuanya memang jangan dipaksa ya teman-teman. Kalau misalnya memang capek gitu, jangan dipaksa, karena itu kita nggak tahu, karena kalau misalnya lagi drop atau mungkin energinya Energinya lagi 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 drain. nggak bagus nih vibe-nya. jadi tuh mau seperti itu lebih gampang masuk nih. Betul. Mungkin antisipasinya buat kita biar nggak kemasukan kayak gitu, kita harus banyak-banyak berdoa ya. Ci. Nomor satu, betul. Kalau berdoa, Kalau udah capek istirahat lah ya. istirahat, stay conscious lah pokoknya. Terus kalau udah diusir jangan bandel. Jangan bandel. Kalau udah jamnya pulang ya guys. Pulang ya, guys. Oke deh Ci, mungkin segitu aja kali ya ke kisah horornya yang
cukup menggemparkan sekali dalam dunia perkuliahannya. Tapi dengar-dengar sekarang Cici sudah lulus dan selamat ya Cici. Semoga Cici kedepannya tidak mengalami hal-hal buruk seperti ini lagi. Sekian cerita kita hari ini. Kalau kalian mau dengar cerita lainnya, Tunggu kita di podcast selanjutnya. Bye.